Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja dan bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Baik, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi pelajaran pertama, dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Peta konsepnya adalah yang pertama pola dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, yang kedua penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat, yang ketiga meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah, yang keempat mengambil ibrah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat, dan yang terakhir adalah hakikat misi dakwah Nabi. Kita mulai. Sejarah singkat Nabi Muhammad. Nabi itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada saat itu ada penyerangan dari Raja Abraha yang kala itu mengendarai gajah, sehingga tahun itu, tepatnya tahun 571 Masehi, disebut dengan tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Dan ayahnya ini sudah meninggal di Yasrib saat Nabi masih dalam kandungan. Bidan yang membantu kelahiran Nabi itu adalah Siti Sifa, ibunya dari Abdurrahman bin Auf, yang kelak akan menjadi sahabat beliau. Setelah Nabi lahir, beliau diasuh oleh Siti Halimah dengan tujuan agar tumbuh sehat dan paham bahasa Arab. Kehidupan Siti Halimah itu membaik sejak mengasuh Nabi. Pada usia 5 tahun, Nabi sering diajak oleh Abdullah, putranya Siti Halimah, untuk mengembala kambing. Pada saat mengembala kambing itulah Nabi dibawa oleh 2 orang laki-laki, dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Hal itu mengakibatkan Siti Halimah dan keluarganya takut akan keberadaan Nabi yang dikhawatirkan karena kejadian tersebut terjadi apa-apa. Setelah itu beliau dikembalikan kepada ibunya sampai ibunya meninggal ketika Nabi usia 6 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dan saat berusia 12 tahun pamannya ini mengajak Nabi untuk berdagang ke negeri Sam. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Pendeta ini melihat ada tanda-tanda kenabian sehingga meminta kepada Abu Thalib untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Sam. Dalam perdagangan, Nabi selalu jujur. Hal itu membuat seorang saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah tertarik sehingga menitipkan dagangannya kepada Muhammad. Ia kemudian mengutus asistennya yang bernama Maisarah, dan Maisarah kemudian menceritakan kejujuran dan strategi dagang Nabi Muhammad itu yang unik dan jujur, sehingga meraih atau meraup keuntungan yang sangat besar. Akhirnya karena ketertarikannya, Siti Khadijah ini kemudian menikah dengan Nabi Muhammad. Ketika itu Siti Khadijah berusia 40 tahun, sementara Nabi berusia 25 tahun. Setelah menikah, mendekati usia beliau 40 tahun, Nabi sering berkholwat di Gua Hira untuk memikirkan cara meluruskan kaumnya yang gemar melakukan dosa. Setelah 6 bulan berkholwat di Gua Hira tersebut, Nabi kemudian menerima wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu tersebut menandakan bahwa Nabi telah resmi diangkat menjadi Rasul, sampai turunlah wahyu berikutnya, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7, yang menandakan bahwa Nabi sudah berkewajiban untuk berdakwah. Dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi adalah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi.
dakwah ini dilakukan selama 3 tahun dan hanya sahabat dan keluarga dekat yang masuk Islam. Yang pertama jelas istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Abu Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau mula-mula masuk Islam ini kemudian dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Pola dakwah yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dilakukan Nabi setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Ketika itu beliau mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Beliau menyampaikan ketauhidan, menyampaikan akan adanya hari akhir, jangan menyekutukan Allah. Apa yang terjadi? Bangsa Arab justru memusuhi Nabi, terutama pamannya yang bernama Abu Lahab. Menentang habis-habisan, bahkan menghardik Nabi. Tapi hardikan Abu Lahab ini langsung dijawab oleh Allah dalam surat Al-Lahab, tabat yada Abi Lahab biwatab. Penyebaran Islam yang semakin berkembang ini kemudian menimbulkan iri hati pada bangsa Quraisy, sehingga mereka melakukan penyiksaan dan kekejaman terhadap Nabi dan sahabatnya. Karena umat Islam saat itu rata-rata ini kaum lemah, termasuk sahabat Bilal bin Rabah yang terkenal sebagai muadzin yang pertama. Ini disiksa habis-habisan oleh kafir Quraisy, termasuk keluarga besar Nabi Muhammad sendiri dan Bani Hasyim. Begitupun Bani Muthalib itu tidak lepas dari intimidasi. Puncak gangguan mereka adalah mereka atau umat Islam ini diboikot, diasingkan dari Mekah. Kemudian apa yang bisa kita ambil atau hakikat misi dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab khususnya dan umumnya seluruh manusia dari kesesatan. Hanya dalam tempo 22 tahun atas bimbingan Allah, Nabi Muhammad berhasil membawa rahmat atau kebaikan bagi dunia ini. Kemudian Nabi berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah, dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Apa yang bisa kita ambil atau ibrah dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat? Yang pertama, berakhlak mulia dan terpuji, bersikap sabar, tegas, menolak kekufuran, kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan. Gemar melakukan perbuatan bermanfaat meskipun Nabi dihujat, dianiaya, tapi beliau tidak pernah membalas semua itu. Kemudian apa yang bisa kita teladani? Yang pertama, Nabi Muhammad melakukan misi dakwah itu terjadi selama 2 periode. Isi pokok dakwah periode Mekah adalah menyuruh manusia untuk menyembah Allah, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah semata, memiliki akidah atau keyakinan yang kuat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanah. Itulah beberapa pokok yang bisa kita teladani dari perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menyebarkan Islam di Mekah. Demikian anak-anakku materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. Kalau nanti ada pertanyaan bisa kita lanjutkan lain waktu. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.